Seperti yang kita tahu, saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, banyak negara tetangga yang iri. Salah satunya adalah Vietnam yang menuduh Indonesia sebagai anak emas dari FIFA. Namun jika kita perhatikan, tampaknya apa yang dituduhkan oleh Vietnam ada benarnya. Karena faktanya FIFA selalu memberikan perhatian lebih terhadap Indonesia dibandingkan negara yang lain. Lantas perhatian seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, jika boleh jujur, perkembangan sepak bola Indonesia dengan negara-negara ASEAN masih tertinggal. Buktinya, kompetisi di Indonesia belum menggunakan VAR, sementara negara lain seperti Thailand sudah menggunakan. Tak hanya itu, Indonesia juga tidak bisa mengirimkan wakilnya bermain di Liga Champions Asia. Untuk hal ini, Indonesia kalah dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Tentu sebuah ketertinggalan yang cukup jauh, yang kini harus menjadi tanggung jawab PSSI untuk mengejarnya. Meski tertinggal jauh, namun ada sebuah kebanggaan yang didapatkan Indonesia. Kebanggaan itu adalah saat mereka menjadi negara yang diperhatikan oleh FIFA. Buktinya, Federasi Sepak Bola Dunia itu mau menyelenggarakan Piala Dunia U20 pada tahun 2021 di Indonesia. Meski gelaran itu pada akhirnya gagal, namun tetap saja itu adalah sebagai bukti jika FIFA mau memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan event sekelas Piala Dunia. Hal-hal itulah yang tampaknya mulai diperhatikan oleh beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Perhatian itu semakin bertambah saat Indonesia kembali ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Negara-negara tadi mempertanyakan keputusan FIFA, karena mereka masih memberikan kesempatan kepada Indonesia. Padahal, Indonesia sebelumnya telah membuat FIFA kecewa dengan tragedi Kanjuruhan. FIFA berikan bantuan sebesar 86 miliar ke Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Ketua PSSI yakni Erick Thohir mengatakan, jika Indonesia mendapatkan bantuan sebesar 86 miliar dari FIFA, bantuan itu adalah bantuan terbesar FIFA yang diberikan kepada sebuah negara. Rencananya, bantuan dari FIFA tersebut akan digunakan PSSI untuk membangun training center yang ada di IKN. Dan proses itu saat ini sudah dijalankan dan tinggal menunggu hasilnya. FIFA dirikan kantor di Indonesia. Saat gelaran Piala Dunia lalu, FIFA sudah sekalian meresmikan kantornya yang ada di Jakarta. Kantor itu adalah kantor satu-satunya FIFA yang ada di Asia Tenggara. Tentu sebuah kehormatan bagi Indonesia karena telah diberi kepercayaan oleh FIFA. Situasi itu pasti juga akan membuat Indonesia semakin pede dari Malaysia. Karena Malaysia sebelumnya mengejek Indonesia jika kantor AFC berada di negaranya. Tapi saat ini Indonesia bisa membalasnya dengan adanya kantor FIFA di tanah air. FIFA tidak memberikan hukuman berat ke Indonesia. Penolakan Israel dan tragedi Kanjuruhan adalah dua penyebab utama di balik gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sebuah hal yang membuat PSSI ketar-ketir, karena mereka pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari FIFA. Rasa ketar-ketir itu akhirnya tidak terjadi, karena Indonesia hanya diberi hukuman ringan, yakni hukuman administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward yang sebelumnya akan diberikan kepada Indonesia.
hubungan baik FIFA dengan pemerintah Indonesia. Ketua PSSI yakni Erick Thohir adalah orang yang memiliki koneksi di luar negeri. Sesuatu yang sangat wajar, karena dirinya adalah mantan presiden Inter Milan. Hal itulah yang selalu dimanfaatkan oleh Erick Thohir dalam tujuannya mengembangkan sepak bola Indonesia, salah satunya koneksinya dengan FIFA. Kedekatan Erick Thohir dengan FIFA disinyalir menjadi salah satu penyebab mengapa Indonesia hanya mendapatkan hukuman ringan dari FIFA. Momen itulah yang membuat hubungan FIFA dengan Indonesia semakin dekat. Puncaknya adalah saat Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan kepada Gianni Infantino karena sudah dianggap sebagai sosok yang membantu sepak bola Indonesia. Peluang besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Keinginan itu didasari atas dukungan FIFA karena mereka sebelumnya puas dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Kini, peluang Indonesia untuk ditunjuk menjadi tuan rumah sangatlah besar. Karena tampaknya hanya Indonesia yang benar-benar serius menyelenggarakan turnamen 2 tahunan tersebut. Jadi itulah hal-hal yang membuktikan jika Indonesia adalah anak emas dari FIFA. Bukti jika apa yang dikatakan media Vietnam sangatlah tepat.